Baik mahasiswa, mari kita mulai saja perkuliahan pada malam hari ini, petang hari. Malam hari ini diawali dengan menyampaikan pangan sungkara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita melanjutkan perkuliahan pertemuan yang ke-9, karena pertemuan ke-8 kemarin kalau tidak salah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembiayaan berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi untuk memudahkan kalian memperoleh gambaran, tentunya yang perlu dicermati dari mana sumber pembiayaannya. Itu dulu yang perlu dicermati. Barulah kita akan berbicara tentang prinsipnya seperti apa pembiayaan pelayanan publik. Jadi adik-adik mahasiswa silakan dibaca di slide PowerPoint-nya. Jadi pembiayaan pelayanan publik pada dasarnya tentu bersumber dari anggaran negara masing-masing negara. Itu yang perlu dicermati oleh kalian semua. Kemudian di samping ada anggaran negara, untuk studi di tempat kita ini ada namanya dana CSR, dana CSR bahaya. Ini dananya kepanjangannya nih, mohon maaf apa kepanjangannya, Pak Agus lupa kepanjangannya, mohon maaf. Jadi dana CSR ini bersumber dari penyisihan laba yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang ada di suatu wilayah, baik itu skopnya mungkin negara maupun provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu ada namanya dana CSR, responsibility namanya itu, CSR. Ada yang tahu kepanjangan CSR? Ada yang masih ingat? Pak Agus lupa ini, dana CSR. Jadi ada pembiayaan yang memang dari uang negara, kemudian ada yang dari pihak ketiga bahasanya. Itu salah satunya bersumber dari dana CSR. Bisa juga bantuan dari lembaga-lembaga sosial, baik yang skopnya nasional maupun internasional. Nah, itu sebenarnya sumber-sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Nah, ketiga sumber pembiayaan itu yang perlu dicermati sebelum kita masuk ke prinsip pembiayaannya itu. Struktur anggaran negara tidak jauh berbeda dengan struktur APBD, anggaran APBD kabupaten kota atau provinsi, anggaran penerimaan dan belanja daerah. Strukturnya hampir sama, nomenklatur pembiayaannya. Ada pos pendapatan, kemudian ada pos belanja, ada pos pembiayaan. Nah, sumber dari pembiayaan pelayanan publik itu tentunya setelah uang itu diperoleh oleh negara atau daerah, maka uang itu akan dibelanjakan sesuai dengan pos-posnya. Nah, silakan dibaca di slide. Ini ada belanja operasi, kemudian belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Nah, dari sumber-sumber dari nomenklatur atau item-item pembelanjaan inilah nantinya hal-hal yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik itu dieksekusi. Baik itu urusan pendidikan, urusan kesehatan, kemudian urusan transportasi, kemudian urusan administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Oke. Jadi sumber anggarannya tadi sudah Pak Agus jelaskan, baik yang bersumber dari APBN ataupun APBD, maupun yang bersumber dari dana CSR, pihak ketiga, ataupun mungkin yang ketiga dari lembaga-lembaga sosial, entah itu yang skopnya nasional maupun dunia. Tetapi
proses pengadministrasian uang itu tentunya kalau CSR itu langsung dia ditujukan kepada lokus masyarakat, langsung dia ke society atau masyarakat. Demikian juga lembaga-lembaga sosial baik yang skopnya nasional maupun dunia. Nah, khusus yang bersumber dari penerimaan negara, dia di breakdown, dieksekusi dalam bentuk belanja negara maupun belanja daerah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, contohnya misalnya, katakanlah kita ambil misalnya contohnya yang paling sederhana urusan pendidikan, misalnya pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu berarti di SD dengan di SMP, di SD, menengah itu SMP dengan SMA. Jadi di pelayanan urusan pendidikan, urusan pendidikan yang tingkat pendidikan dasar misalnya, itu kan ada bagaimana operasional sekolah SD negeri itu. Nah ini nantinya itemnya pasti akan masuk di belanja ketika yang berkaitan dengan pengadaan mebler, kemudian pengadaan sarana prasarana sekolah, termasuk mungkin jaringan WiFi dan lain sebagainya, itu nanti dia ada di belanja di struktur belanja daerah. Nah, uang belanjanya ini pasti akan didistribusikan kepada dinas yang membidangi. Dalam hal ini untuk studi di Indonesia pasti ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, kalau misalnya dia nanti di urusan pendidikan SMA misalnya, menengah, itu berarti karena pembagian kewenangannya SMA merupakan urusan provinsi, maka APBN, APBD provinsi itu yang akan mengcover urusan pendidikan menengah. Itu sumber pembiayaannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kemudian yang ingin saya katakan berkaitan dengan studi pelayanan publik di Indonesia, tentunya Anda perlu mempelajari, membuka mana-mana urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mana-mana urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota berkaitan dengan urusan. Seperti yang Pak Agus katakan tadi, ada urusan pendidikan, aspek mana yang menjadi urusan, sub-urusan mana yang menjadi urusan provinsi, sub-urusan mana yang menjadi urusan kabupaten kota. Bahkan ada urusan yang memang diurus oleh pemerintah pusat, misalnya pendidikan tinggi, sehingga anggarannya itu tidak dia ke provinsi, tidak ke kabupaten kota, tetapi jatuhnya di kementerian. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sebelum Pak Agus lanjutkan, ada dari kalian yang ingin menanyakan hal ini? Silakan. Silakan. Sebelum masuk ke prinsip-prinsip pembiayaannya. Nah, kemudian Pak Agus kasih contoh lagi. Misalnya urusan transportasi darat. Kita sering melihat di jalan Damri itu. Nah, kalau dia transportasi antar provinsi, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau dia kewenangan di internal provinsi, itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Makanya di tempat kita itu, studi di Indonesia di Bali, ada Sarbagita kemarin. Itu yang di-cover anggarannya dari APBD provinsi. Kemudian kalau yang skopnya antar provinsi, itu di-cover oleh Damri, yang anggarannya diletakkan atau dibebankan pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Misalnya kalau kita ambil contoh misalnya transportasi kalau tidak salah di Tabanan, itu karena internal di Kabupaten Tabanan maka anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Tabanan. Bisa dipahami mahasiswa? Bisa dipahami? Nah, kemudian kita masuk ke sekarang sebelum saya masuk ke prinsip-prinsip pembiayaan, ada yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan sumber uangnya? Belum ada? Belum ada. Nah, untuk sementara belum, Pak. Oh, ya. Jadi kita sekarang masuk ke
bagaimana prinsip pembiayaannya. Jadi di slide sudah saya tampilkan struktur APBD. Jadi karena hari ini ada 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di tempat kita ini, secara umum hampir semua pemerintah daerah itu belum bisa mandiri. Secara umum jauh lebih banyak yang belum mandiri dari sisi anggaran atau keuangan dibandingkan yang sudah mandiri. Mungkin sebelum pandemi yang sudah mandiri misalnya Kabupaten Badung, kemudian ada Kabupaten Kutai Kertanegara, kemudian ada mungkin Kabupaten Bekasi, kemudian ada Kabupaten Kepulauan Bintuni di Papua, yang APBD terakhir Pak Agus tahu tahun 2020 itu kalau tidak salah di kisaran angka 2,3 triliun, sementara jumlah penduduknya hanya 70 ribuan. Jadi kalau Kabupaten Kepulauan Bintuni ini dikomparasi dibandingkan dengan Jawa dan Bali, itu jumlah penduduknya itu hanya 1 kecamatan. Tetapi mereka mengelola anggaran tidak kurang dari 2,2 triliun. Jadi memiliki ketersediaan anggaran yang sangat besar. Beda halnya dengan Badung. Badung meskipun angkanya di sebelum pandemi 5, sekian triliun, tetapi penduduk yang berKTP Badung itu kalau tidak salah di kisaran 500-600 ribu jiwa kalau tidak salah. Atau mungkin sudah 1 juta, saya tidak tahu pastinya itu ya. Jadi komparasi antara anggaran dengan jumlah orang jauh dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Bintuni yang ada di Papua Barat kalau tidak salah. Nah, berkaitan dengan itu, karena kita hari ini di tempat kita ini lebih banyak daerah itu belum mandiri secara finansial dari sisi keuangan, maka hal yang paling mendasar sebagai salah satu prinsip yang kita harus cermati sekali dalam proses pembiayaan pelayanan publik, tentunya harus bagaimana kita memiliki mindset dalam pengelolaan anggaran negara atau anggaran daerah itu, menerapkan apa yang namanya money follow function. Jadi tidak sekedar buat program, tapi uang itu, anggaran negara, anggaran daerah itu betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tidak hanya mencapai hasil, tetapi outcome apa yang bisa diperoleh dari pembelanjaan itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, contoh misalnya, katakanlah misalnya yang paling dekat dijadikan studi misalnya, Kabupaten Badung. Kabupaten Badung misalnya dia sudah menyiapkan anggaran untuk pemberian beasiswa kepada anak-anak Badung yang kuliah S1. Katakanlah diberikan ada gelontoran uang APBD Badung misalnya di kisaran angka misalnya katakanlah 200 miliar. Nah, uang ini tentunya harus dipikirkan, tidak sekedar menggelontorkan, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima oleh Kabupaten Badung dan anak-anak Badung yang menerima beasiswa itu. Jadi pola yang biasa digunakan kabupaten kota itu misalnya memberikan gelontoran 5 juta per semester, atau mungkin per tahun, saya tidak hafal itu. Apakah memberikan manfaat yang besar kepada si penerima dan Kabupaten Badung itu sendiri? Nah, cara berpikir seperti itulah yang ingin saya katakan sebagai salah satu prinsip membelanjakan uang berkaitan dengan pelayanan publik. Bisa dipahami? Bisa dipahami, mahasiswa? Halo? Bisa, Pak. Bisa ditangkap maksud saya. Karena yang saya tangkap hari ini mungkin kisaran yang diberikan bantuan kepada mahasiswa itu dari Pemda itu paling di kisaran 3,5 juta sampai 5 juta. Itu pun diberikan mungkin entah 1 tahun atau kalau tidak salah 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali ya. Ada yang terima beasiswa itu? Ada yang menerima mahasiswa? Ada yang menerima adik-adik? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, artinya yang perlu kita pikirkan, apakah tidak sebaiknya disesuaikan dengan
berapapun kebutuhan real mereka. Katakanlah kabupatennya kaya Badung gitu. Berbeda halnya apabila kita dari kacamata misalnya Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrane, Kabupaten Buleleng juga. Karena jumlah penduduknya banyak, jumlah adik-adik yang kuliah banyak. Berarti bilangan pembaginya banyak, agak sulit dia. Nah, yang ingin saya katakan tadi, kembali lagi ke prinsip pembiayaan tadi, pelayanan publik, money follow function. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kondisi keuangan negara dan kondisi keuangan daerah kita, bisa dikatakan kita lebih banyak disusui oleh utang luar negeri. Nah, tentunya proses pembiayaannya pun harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian ada skala prioritas yang menjadi referensi kita mana yang paling prioritas. Seperti yang saya katakan tadi, ada urusan kesehatan, ada urusan pendidikan, kemudian ada urusan perumahan permukiman, kemudian ada urusan administrasi kependudukan, ada urusan kearsipan dan lain sebagainya. Jadi dari sekian urusan itu, mana yang menjadi skala prioritas daerah, mana yang menjadi skala prioritas negara. Tentunya uang itu dibelanjakan dengan maksud yang paling penting dicermati adalah sebenarnya penguatan SDM. Artinya pembangunan itu tidak hanya berorientasi kepada infrastruktur. Artinya pembangunan yang sebenarnya itu seharusnya yang menjadi prioritas adalah penguatan atau pengembangan SDM. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Anda bisa bayangkan memang berapa jumlah SD di satu kabupaten, kemudian berapa jumlah SMP di satu kabupaten, kemudian Anda bisa lihat bagaimana panjang jalan di masing-masing kabupaten. Itu yang Pak Agus katakan tadi, antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan kita setiap tahun anggaran sangat jomplang. Sehingga bisa dikatakan hampir semua kabupaten kota kerap menerima keluhan dari publiknya, contohnya misalnya jalan yang tidak kunjung diaspal, jalan-jalan yang tidak kunjung diperbaiki, ada yang ditanami pohon pisang, ada yang diisi air kemudian seolah-olah memancing. Itu kaitannya dengan urusan ruas jalan, pelayanan transportasi. Ya Pak ya? Ya Pak ya mahasiswa? Ya Pak. Nah, Ya Pak. itu yang perlu ketika kalian menjadi pejabat publik, memang sangat berat beban Anda untuk menentukan mana skala prioritas yang harus Anda lakukan untuk menguatkan atau meningkatkan kualitas layanan kepada publik. Karena uang Anda terbatas, sementara urusan-urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik banyak sekali. Bisa dipahami? Sudah Pak. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang tertarik? Ada yang sudah termotivasi untuk bertanya? Sebelum Pak Agus lanjutkan. Nah, kemudian yang penting untuk dicermati oleh Anda semua, tadi money follow function, kemudian menentukan skala prioritas yang tepat, kemudian yang berikutnya yang ingin saya katakan, bahwasanya ketika kita berbicara anggaran untuk pelayanan publik, jangan sampai terjadi double pembiayaan, double penganggaran. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, makanya misalnya untuk studi di tempat kita, misalnya untuk urusan pendidikan anak usia dini, itu diserahkan kepada pemerintah-pemerintah desa dan pemerintah desa yang ada di masing-masing desa. Jadi desa mengurus pendidikan anak usia dini, kemudian SD, SMP diurus sama kabupaten kota, kemudian SMA diurus, SMA, SMK diurus oleh gubernur atau pemerintah provinsi, perguruan tinggi baru diurus oleh pemerintah pusat.
Jadi prinsip berikutnya adalah tidak terjadi duplikasi anggaran, tidak terjadi double anggaran berkaitan dengan urusan pelayanan publik. Bisa dipahami? Aduh, sinyal. Tolong suara di mute, tolong suara di mute ya. Tolong suara di mute ya. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Saya Pak. Ya, namamu nak? Maria Evralia Yunda Papu. Gimana? Kelas pagi, kelas sore? Kelas pagi Pak, NPM Ya. belakang 033. Ya, gimana Pak Mas Maria? Ya, saya ingin bertanya terkait anggaran Ya. untuk pembangunan Pak. Kan sekarang ini masih masa pandemi, bukan selama ini sudah menjalani masa pandemi. Nah, otomatis ada anggaran-anggaran yang disalurkan untuk pembangunan, tetapi malah diberhentikan pembangunannya dan dialihkan ke dana untuk menangani kasus COVID-19. Nah, kira-kira itu seperti apa Pak? Apakah tidak terjadi pemerataan pembangunan atau banyak lagi faktor-faktor lain yang muncul karena pembangunan tersebut didenda dan uangnya dialihkan ke penanganan COVID? Oke. Pertanyaanmu menarik dan ini menjadi tidak hanya isu nasional, tetapi ini sudah menjadi bukan sekedar isu, lebih dari isu. Jadi sudah menjadi tuntutan semua negara. Karena ini merupakan sebuah pandemi. COVID-19 ini pandemi yang menghantam hampir semua negara, kecuali ke negara-negara Kepulauan Solomon mungkin yang terletak di kawasan di pertengahan Laut Pasifik atau Atlantik situ. Jadi hampir semua negara kena. Nah, terlepas dari bagaimana COVID, saya tidak mau bicara bagaimana COVID, tetapi COVID itu terjadi sehingga berimplikasi terhadap ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Tidak hanya masyarakat nasional, tetapi masyarakat dunia. Nah, ini tentunya kacamata elit kita, kacamata pemerintah pusat, yang notabene ini merupakan tanggung jawab pemerintah semua level untuk menyelamatkan negara bangsanya dari pandemi ini. Nah, karena alasan pandemi inilah untuk studi di Indonesia, kalau tidak salah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kalau tidak salah, tentang pemberian kewenangan extraordinary, kewenangan yang seluas-luasnya kepada semua pengguna anggaran di semua level pemerintahan untuk melakukan refocusing anggaran namanya. Jadi itu yang dikatakan oleh Maria tadi, anggaran apapun sepanjang itu dinaungi oleh undang-undang tadi, itu landasan hukumnya itu, mereka para pengguna anggaran, kalau di kabupaten kota namanya kuasa pengelola keuangan daerah itu bupati wali kota, kalau di kabupaten kota, kalau di pemerintah pusat di pemerintah provinsi itu gubernur, kalau di kementerian-kementerian itu ada menteri langsung sebagai kuasa pengelola keuangan anggarannya. Nah, mereka karena ada undang-undang ini dan merujuk pada tugas pokok negara bangsa yang harus melindungi anak bangsanya, maka mereka diberikan kewenangan extraordinary itu. Sehingga mereka beranggapan bahwa penyelamatan kelangsungan hidup rakyatnya lebih penting dibandingkan dengan infrastruktur. Itu alasan normatifnya. Bisa dipahami, Maria? Dan yang lainnya? Ya Pak, bisa Pak. Nah, jadi maka dari itulah gampang sekali di era pandemi ini terjadi pergeseran-pergeseran anggaran yang notabene itu tujuannya itu untuk penyelamatan masyarakat dari bahaya pandemi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, itu terlepas dari debatable berkaitan dengan kepentingan politiknya. Karena kalau kita bawa ke ranah politik ceritanya lain lagi dia. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, ada lagi menarik pertanyaan. Tapi saya harap Anda juga membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan isu kekinian kita itu. Karena tidak cukup kita hanya puas dengan alasan-alasan normatif. Karena saya pribadi kerap sekali menduga banyak kebijakan itu yang hipotesa saya, dugaan saya itu cenderung bukan diskresi tapi gokrasi, gitu loh. Ya, itu yang perlu Anda cermati ya. Sehingga tidak mudah terjebak berkaitan dengan hal yang terjadi di sekitar kita. Ada lagi, silakan.
Ya Pak, tadi saya bertanya soalnya Ya, belum ya. mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur terkait pengalihan dana jika terjadi hal seperti itu. Itu belum dicabut undang-undangnya itu sampai sekarang masih. Makanya fungsi pengawasan DPRD agak dikurangi kewenangannya karena ada undang-undang tadi. Itu tujuannya. Ya. Bahkan kalau tidak salah saya angkanya lupa, setelah diprosentase pembiayaan untuk COVID di 2 tahun terakhir ini memang sangat besar sekali. Kalau tidak salah ratusan triliun itu. Untuk Indonesia itu ratusan Dan banyak triliun. pembangunan yang dijeda Ya, Pak, karena pengalihan dana tersebut. Ya, kalau tidak salah silakan Anda searching di Google itu. Kalau total nasional itu 1 tahun anggaran itu sudah ratusan triliun. Dan yang ingin saya katakan kepada kalian, untuk APBN kita untuk tahun 2021-2022 ini mungkin di kisaran 2.700-2.800 triliun. Sementara untuk penanganan pandemi itu sudah ratusan triliun. Berarti sudah berapa persen uang kita habis untuk ngurusi pandemi ini. Sehingga implikasinya ya banyak proyek-proyek yang seharusnya katakanlah proyek itu multi years misalnya, dia harus diselesaikan 3 tahun, akhirnya dia mangkrak di tahun kedua. Harus dilakukan ketika suasana atau kondisi sudah membaik. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, yang lain, yang laki-laki silakan. Pak, izin Ada? Pak. Ya, namamu siapa? Masih. Martini, Pak. Ya, Martini, nama istri saya. Ya. Namanya istrinya Pak Agus Martini, ya. Ya. Pak, kalau sekarang kan sudah masuk ke masa endemi nih kita, ada kemungkinan itu segera dicabut ya? Nah, sebenarnya anak-anak Indonesia, terutama generasi X sama Z ini, saya memiliki keyakinan Anda itu sebenarnya anak-anak cerdas. Cuman permasalahannya ada hal yang saya cermati dari generasi Anda itu keengganan untuk melakukan protes. Atau bahasanya yang lebih halus lah. Anda enggan untuk mengatakan apa yang sebenarnya ada di hati Anda itu berkaitan dengan kondisi kekinian kita. Sehingga kalau kita komparasi ke negara-negara lain, misalnya negara-negara Eropa, mereka sudah endemi lebih banyak. Secara umum sudah banyak yang endemi itu. Nah ini tentunya menjadi pertanyaan besar kita semua, termasuk saya pribadi. Kenapa? Nah ini Martini sudah ngajak saya ngomong tidak bicara mata kuliah kita. Ini sudah bicara ekonomi politik global ini ya. Ini direkam soalnya, tidak boleh saya salah bicara. Ya,